kembali lagi di acara Live Pintas dengan aku Sarah Adina Bilkis sebagai moderator dan teman aku Marsha Rizka Firajati sebagai moderator. Oke, di sini kita sudah kedatangan guestar yang sangat menarik. Siapa sih, Cak? Nah, hari ini kita kedatangan Akang Teteh DPO. Tepuk tangan dulu. Selamat datang Kang Teh. Boleh nih, langsung aja kita perkenalan. Kita pasti kepo siapa sih Akang Teteh di depan ini. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Halimatus Sadia, aku biasa dipanggil Halima. Sekarang di DPO ini aku menjabat di DPO Sekum dan aku sekarang semester 7 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, sekarang aku ya, perkenalkan teman-teman, aku Fajri Nur Hakim, biasanya dipanggil Aji nih, gitu. Aku semester 7 juga sama kayak Mamai, aku di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku nondik, kalau Mamai tadi pendidikannya. Nah, untuk di DPO sendiri aku menjabat sebagai DPO Dirwadi. Ya, seperti itu. Salam kenal semua. Ya, kalau saya perkenalkan, nama saya Muhammad Mia Sidiki, saya dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2021. Sekarang juga sama ya, aku semester 7 gitu ya, lagi nyusun ya proposalnya, semoga aja ya dimudahkan gitu ya untuk semester ini bisa selesai gitu ya. Terus ya sekarang aku di DPO diamanahin sebagai ketua DPO. Boleh nih Kang Teh, kita pengen tahu hal apa atau kesibukan apa yang sedang Akang Teteh kerjain sekarang. Apalagi udah semester akhir juga ya. Betul banget. Selain skripsi yang membuat ada apa lagi sih selain tenaga? Iya betul. Boleh diceritain sedikit? Siapa dulu? Aku dulu mungkin ya. Kalau aku sendiri sekarang tuh lagi benar-benar padat dengan adanya proyekan gitu ya, dengan proyekan dosen juga dengan ada proyekan ya sampai 2 gitu ya. Makanya aku mungkin agak sedikit keteteran tapi berusaha untuk maksimal. Dan juga tadi ya, selain dari proyekan dosen itu juga ada PPK Ormawa gitu ya. Malahan kalau misalkan dipikir-pikir, ketika aku jadi ketua DPO mungkin itu lebih sibuknya di PPK Ormawa deh gitu ya, karena saking sibuknya gitu. Bahkan sampai mengganggu dari mengganggu dengan adanya proyek dosen ini gitu. Tapi aku berusaha untuk kedua hal tersebut bisa berjalan. Mantap. Kalau aku sebenarnya tidak benar-benar sibuk gitu teman-teman ya. Paling kalau yang paling dekat dengan Lepim ya sama seperti Hilmi tadi, aku sibuk juga di PPK Ormawa, terlibat gitu. Terus selain PPK Ormawa, sekarang aku karena tempat tinggal baru di Asrama Salman gitu. Jadi Asrama Salman ini fokusnya ini pemberdayaan masyarakat. Jadi harus bikin program-program di mana tempat kita tinggal. Selain itu ya nyusun tugas akhir sih gitu. Paling itu saja. Oke. Dan kalau aku kebetulan banget nih dari kita bertiga sama-sama ikut di PPK Ormawa semua gitu ya. Dan tahun kemarin juga jadi bagian dari tim pelaksana, sekarang lanjut lagi. Dan aku kalau di PPK Ormawa ini jadi bendahara. Terus selain nyusun tugas akhir ya kayak mereka berdua, aku juga sekarang lagi sibuk jualan juga, bisnis. Jualan apa tuh Teh? Ada sekalian promosi boleh? Boleh. Ya, aku lagi jualan buket Panangan namanya mereknya tuh. Terus ya kalau misalnya ada sempro atau apa ya aku jualan gitu. Topi ya, topi. Bukan dong. Buket. Bukan. Bunga. Bunga. Sangat menginspirasi nih buat teman-teman yang mungkin pengen jualan tapi nggak tahu mau jualan apa ya. Bisa belajar dari Teh Mama. Oke. Kita lanjut aja ya, Kang Teh. Kita pengen tahu nih apa sih first impression Akang dan Teteh di Lepim ini. Oke, mungkin kayak alasan buat masuk Lepim pas maba gitu ya. Iya, betul. Nah kan kami tuh ini ya lulusan COVID ya. Jadi pas ospeknya juga online kan, betul kan? Benar. Nah, pada saat pengenalan Lepim tuh ada ketua Lepim itu Kang Rapi Anggara, bener gak sih? Kepala. Bukan, yang sebelumnya. Sebelumnya Mapres gitu. Kayak wah ini jadi Mapres terus dari Lepim gitu, kayak aku tertarik banget gitu. Jadi awal aku memutuskan untuk menglepim dari maba sampai sekarang tuh karena pas saat ospek aku tertarik, aku juga pengen berprestasi gitu. Ya meskipun belum tersampaikan sih.
Oke, kalau dari aku first impression-nya sebenarnya karena kan aku dari sastra ya teman-teman ya. Sastra tuh cukup ya sastra seni cukup terlalu liar gitu untuk lingkungannya itu terlalu liar gitu dan aku rasa butuh penyeimbang gitu. Dan di Lepim aku rasa tempat yang cocok. Dan first impression ketika masuk pun ternyata anak-anaknya cukup kaku ya. Cukup kaku, cukup sulit untuk apa ya? Untuk berbaur itu cukup sulit gitu. Maksudnya ketika kita ngumpul pun mereka tuh kayak beban hidupnya tuh kayak berat banget gitu. Tuh kayak ngobrol nggak sih ini gitu. Maksudnya kalian ada nggak di sini gitu. Kadang-kadang aku ngerasa tuh kayak gitu sih awal-awalnya ya. Tapi semakin kesini semakin dekat ternyata nggak juga gitu. Maksudnya tuh nggak semua anak lab itu juga kaku, nggak semuanya kayak gitu. Ada beberapa sisi-sisi yang memang mungkin mereka menjaga pada saat awal-awal. Itu sih yang jadi Jaim ya, poinnya. jaim. Iya, jaim. Nah, kalau aku juga itu ya benar ya. Jadi ketika aku masuk lab PIM, mungkin tadi angkatan COVID juga kita nggak terlalu dekat, nggak terlalu kenal, bahkan kita tuh nggak tahu, oh ini ternyata satu grup ya dengan kita ya, atau satu Iya. departemen, bahkan kayak gitu teman-teman saking kita aslinya gitu ya. Eh, dari sanalah aku berpikir kayaknya ini lepim-lepim pada kaku deh. Lepim-lepim tuh kayak diem-dieman gitu ya, individualis. Tapi ketika kita sudah mulai offline, kita apalagi tadi ya dengan PPK Ormawa kita intensif sekali. Ternyata inti dari lepim itulah kelihatan gitu orang-orangnya seperti apa gitu. Yang tadinya tertutup dengan wajah jaim-jaim itu udah kelihatan banget gitu. Oh, ternyata dia tuh kayak gini ya orangnya ya gitu. Bahkan ya itu mematahkan asumsi aku gitu ya bahwa oh lepim itu Iya. ternyata orangnya dingin-dingin enggak itu gitu. Iya, kayak Panas ya sekarang. Nggak panas juga ya. Kayaknya nggak panas juga. kayak orang di luar Lepim tuh lihat Lepim tuh kayak orang-orangnya kaku gitu pada karena pada ambisius gitu ya, gak bisa bercanda ya padahal mah kita itu terlihat di luar aja pas kita dalam pas di dalamnya gitu kan. Iya pernah pas di PPK Ormawa juga nginep bareng gitu ya. Terus ingat gak kalian yang kita awal-awal kepanitiaan musyawarah besar di Iya. Lembang. Nah itu awal mula kedekatan kami gitu ya. Ketemu offline. Nah, terus desa vokasi juga teman-teman ya. Jadi Iya. pas kita desa vokasi, ini juga desa vokasi nih teman-teman ya. Jadi Ini selalu bersama ini. dari awal banget gitu kawan ya. ya. Dari pertama kali aku ke Bandung gitu ya, offline kan semester 3. Yang pertama kali kumpul bareng itu sama anak-anak Lepim, acara desa vokasi itu gitu ya. Siapa tuh Mi ketua pelaksananya? Siapa ya? Siapa ya? Aduh, lupa lagi. Lupa lagi ya. Ini ketua pelaksananya Aji ya. Jadi itu Ajis. tuh program pengabdian dari ILP2MI gitu ya, seluruh Indonesia atau region Iya. gitu ya. Dia berkumpul di desa Pasir Sendiri. Angling ya, Pasir Angling. Pasir Angling, kampung Pasir Angling. Nah kebetulan Iya, iya. ketuanya nih ada samping nih gitu ya. Jadi dari sana udah mulai oh ini anak-anaknya emang di luar dari keilmiahan sebenarnya Iya. sih gitu. Kalau misalkan iya di luar dari nalar banget sebenarnya gitu ya. Nah gitu. Bahkan kita sampai diusir dari kosan teman-teman ya karena kita Ekstrim nginep, ya. maksudnya sering nginep gitu ya karena ya Jangan dibuka di sini ya, dong. ya kan biar menunjukkan bahwa kehangatan gitu Oh, kita iya. tuh saking Kebersamaan. ya terus kita juga ngeliwat bareng gitu kayak gitu. Iya. Wah, seru banget kayaknya ya, Dan Teh. semoga bisa matahin stigma tentang lepim juga Iya. ya, bahwa kaku atau gimana gitu. Enggak kok, Lepim enggak kaku sebenarnya. Asik banget sih. Boleh selanjutnya kita pengen tahu nih apa sih DPO di dalam Lepim sendiri? Oke, Mungkin mungkin dari tugasnya, wewenang. Oke, kalau DPO sendiri ya, memang ada 3 fungsi utama sebenarnya ya. Pertama adalah memang mengawasi gitu ya. Memang fungsi DPO itu ya mengawasi atau yang membimbing ya istilahnya dari pengurus. Bahkan ya tadi ya istilahnya ada acara-acara besar gitu ya DPO itu ikut meninjau misalkan kayak kemarin di SRF ada DPO gitu ya. Terus kemarin LCV juga ada DPO-nya gitu kan meninjau. Yang kedua adalah menilai gitu ya. Selain tadi meninjau, DPO juga menilai kira-kira gimana sih gitu, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, hambatannya apa saja gitu. Terus yang terakhir adalah aspirasinya teman-teman gitu ya. Jadi memang 3 poin itu yang memang menjadi fokus DPO di Lepim. Dan juga memang karena Dewan Pertimbangan ya. Jadi DPO juga menjadi
bisa menjadi tempat bertanya sebenarnya gitu ya. Oh, kalau misalkan Kang ini gimana, ada kesulitan ini nih gitu ya, bisa ditanyakan ke DPO gitu. Seperti itu. Paling ini sih poin pentingnya juga kan kalau di himpunan itu kan ada DPM ya. Nah, sebenarnya di DPO Lepim tidak yang seformal atau Betul. tidak yang sepakem di DPM gitu. Nah, kalau di DPO sendiri ya itu tadi seperti namanya pertimbangan. Jadi memberikan pertimbangan-pertimbangan atas keputusan-keputusan ataupun apapun yang ingin dilakukan oleh pengurus gitu. Tapi pada akhirnya keputusan akhirnya atau finalnya itu tetap pada pengurus gitu. Karena sifatnya mempertimbangkan itu tadi. Itu sih. Dan memang benar ya, khusus dari aku sendiri gitu ya, pengen mendesain DPO ini tidak benar-benar strict banget dengan organisasinya teman-teman, tapi pengen difokuskan pada keluarganya gitu. Makanya kan kita DPO nih yang tiga di sini ikut PPK Ormawa gitu ya, karena memang pengen merasakan kehangatan nih gitu ya, pengen kayaknya Lepim tuh lebih butuh keluarganya deh itu deh, lebih butuh kedekatannya. Makanya kita tidak sangat terlihat jomplang banget misalkan antara DPO dengan pengurus. Oh, DPO itu selalu menuntut, misalkan nggak ada kayak gitu ya teman-teman ya. Memang posisi kami itu ya sebagai sahabatnya gitu dari pengurus gitu. Iya, dan aku ingat pas awal-awal tuh kayak ngasih tahu ke pengurus nih, kalian jangan sampai bikin grup lain tanpa DPO gitu. Jadi santai aja di grup ini, mau ngobrolin apapun, kita nggak akan ngejudge gitu. Kita santai-santai aja ngobrol-ngobrol gitu, bercanda juga bisa gitu, nggak kaku ngomongin proker aja gitu. Itu salah satu contoh apa ya, pendekatan kita gitu ya di DPO ini. Gabung DPO teman-teman. Nanti. Terlalu cepat ya, terlalu cepat ya promosinya ya. Terlalu cepat ya. Ada waktunya kan. Oke. Kayaknya sangat menarik nih kalau misalnya kita terus ada di Lepim sampai ada seperti di posisi Akang dan Teteh DPO ini ya teman-teman. Kalau tantangan sendiri nih dari Selama jadi DPO gitu. Itu bagaimana dan seperti apa sih, kita pengen tahu. Sebenarnya banyak ya maksudnya. Pertama memang tantangan yang paling utama itu adalah ketika awal kan masih magang ya, semester 6 gitu ya, pada sibuk MSIB atau program kampus merdeka ya teman-teman ya. Nah, jadi kami pas awal-awal itu semua online, merumuskan gimana langkah ke depan DPO, terus merumuskan MCE gitu ya, MCE pengurus itu semuanya tuh by online gitu. Makanya aku rasa memang menyatukan rasa gitu ya, empati dari semua anggota itu cukup sulit gitu ya, jujur aja gitu ya. Karena tadi ya, selain tadi magang juga sekarang semester 7 sudah fokus pada sempro gitu ya, ada fokus yang itu hak mereka gitu ya. Cuman memang itu jadi tantangan bagi kami itu. Cuman memang tadi ya kesulitan-kesulitan itu dibatas pada organisasinya gitu. Cuman memang aku lihat dari beberapa grup gitu ya, grup WA, beberapa DPO masih ada yang respon gitu ya. Gitu. Cuman ya tadi kekurangannya atau kesulitan dari kami itu adalah bagaimana untuk menyatukan semua visi anggota DPO. Betul. Dan juga waktu sih kalau misalnya ada rapat pengurus gitu ya, terutama Sekum gitu ya, mengundang DPO buat hadir gitu. Nah, untungnya kalau kan di DPO Sekum ini ada 3 orang. Jadi kalau misalnya ada yang salah satu nggak bisa hadir, ada yang bisa backup gitu. Jadi alhamdulillah gitu untuk soal waktu masih bisa diatur gitu ya, pembagian job desk-nya kayak gitu. Lebih kurang sih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi mungkin salah satu hal yang ingin aku tambahkan adalah terkait ini sih. Lepim itu kan heterogen gitu, banyak gitu. Pemahamannya, cara mereka menanggapi suatu masalah, cara mereka menyelesaikan masalah itu beda-beda gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang diberikan pun dirasa butuh waktu gitu. Apalagi kita menyamakan pemahaman gitu-gitu. Karena terlalu beragam itu tadi. Jadi butuh waktu untuk kita memutuskan sesuatu gitu. Itu sih jadi salah satu poinnya. Benar ya, bukan berarti kita stereotip atau bagaimana gitu. Karena memang pada kenyataannya di Lepim itu beragam banget pemikirannya teman-teman. Ada yang memang dia memegang teguh manajemen mikronya, dia memegang teguh manajemen makronya gitu. Jadi dengan inilah punya sudut pandang masing-masing, punya kesibukan masing-masing di setiap
prodiknya gitu. Apalagi mungkin rumpun keilmuan juga berpengaruh bagaimana cara berpikir mereka gitu, dan juga pengaruh juga ke organisasinya. Tuh. Ya, jadi kayak heterogenitas itu bisa menguntungkan tapi bisa merugikan juga gitu. Iya, lebih ke menghambat ya, maksudnya butuh waktu kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ya teman-teman. Boleh Teh Aca, ada apa lagi sih pertanyaannya? Oke, sebenarnya aku penasaran nih, kenapa sih tertarik buat jadi DPO? Kan kita tahu ya kayak dengan kesibukan yang udah ada di semester akhir ini gitu. Mau siapa dulu? Aku dulu ya. Ini jujur-jujuran aja, aku pengen jadi DPO karena aku tidak ingin kehilangan dulu label Repimnya sebagai mahasiswa gitu ya. Wis. Karena kan udah semester akhir nih, masa jadi pengurus lagi kan kayaknya enggak deh gitu ya. Tentunya jadi DPO meskipun memang dengan kerja yang berbeda gitu ya, tapi aku nggak mau cepat-cepat berpisah. Tapi kalau misalkan untuk tugas akhir ya, pasti itu lain cerita gitu ya. Semua orang pengen lulus gitu. Cuman khusus untuk semester 6, semester 7, jujur-jujuran ini mah tadi ya, pengen masih ada title Lepimnya di nama aku gitu. Makanya itu alasan aku kenapa jadi DPO. Tuh. Kalau aku sendiri sih, ini mau jawab jujur atau enggak? Jujuran, Teh. Jujur. Kita jujur-jujuran di sini. Apa ya, kayak kurang lebih sama kayak Hilmi, pengen next level gitu, dan udah sayang gitu, udah menglepim dari maba gitu ya, cuma setahun lagi, kayak biar keren aja gitu. Jadi selama kuliah di UPI Lepim terus gitu nomor 1, dan emang aku nggak ikut organisasi lain selain Lepim gitu, UKM lain selain Lepim. Setia. Iya, satu aja. Kalau aku mungkin ada 2 alasan ini ya, alasan utama gitu. Kalau pertama sih karena memang awalnya kan aku tahun kemarin itu kan jadi ketua gitu ya, jadi direktur gitu. Aku rasa masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan gitu. Kalau bahasa kerennya ya, masih banyak hal-hal yang kayaknya butuh deh kita masih usahakan gitu, upayakan, dan salah satu upayanya ya menjadi DPO ini gitu. Memberikan pertimbangan-pertimbangan jangan sampai hal-hal yang buruk di tahun lalu itu masih dilakukan gitu. Makanya Iya. aku jadi DPO. Yang kedua, di himpunan aku tuh nggak ada DPM-an gitu. Di Satrasia itu mungkin nggak tahu sih alasannya. Jadi nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi aku penasaran sih. Jadi kayak hal baru aja nih di sini gitu. Kayak jadi DPO tuh. Karena kan paling susah tuh jaga ego ya. Iya. Ketika kita udah pernah melakukan ini ternyata orang lain nggak paham tuh kayaknya cepet banget ingin ngejudge-nya gitu. Nah itu sih yang aku pelajari sih. Jadi hal barunya tuh di situ gitu. Dan memang ya tadi selain tidak ingin kehilangan title Lepim gitu ya, yang aku lihat memang DPO ini tidak terlalu sibuk sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin semester akhir juga bisa deh gitu ya, kita tidak kehilangan title Lepim tapi tugas-tugas gitu ya, project-project itu masih tetap jalan gitu. Jadi nggak sibuk-sibuk banget gitu ya sebenarnya di DPO sebenarnya gitu. Tapi ya itu sih kalau alasan dari aku. Iya, betul. Oke. Berarti masih ada alasan-alasan gitu ya untuk Iya. tetap di DPO gitu. Benar. Kan walaupun begitu masih banyak ada banyak badai selama menjalani DPO tadi, kayak tadi banyak tantangannya juga. Kenapa sih masih pengen bertahan gitu di Lepim? Karena tadi ya, aku sudah menganggap bahwa Lepim itu keluarga gitu. Mungkin aku udah bilang ke angkatan 22, angkatan 23, angkatan 21 juga. Aku bilang, ya kita tuh keluarga. Bahkan aku ya tadi ya memposisikan bahwa Lepim ini tidak sebatas organisasi aja loh gitu. Tadi kan udah ceritakan banyak sekali cerita-ceritanya gitu ya, yang memang di luar dari penalaran sebenarnya gitu ya. Di luar dari ciri khas Lepim, tapi ya itulah intinya gitu yang kenapa aku masih bertahan di DPO gitu. Iya, mungkin kalau misalnya aku pribadi nggak masuk Lepim tuh, yang aku kenal ya cuma teman-teman yang satu jurusan aja gitu. Tapi ketika jalan dari Gerlong ke kampus gitu, kayak teh mama gitu, itu gue kenalan dari Lepim gitu. Dan dari Lepim ini aku dapat teman-teman yang baru yang aku kayak dapat motivasi untuk ambisius kayak mereka gitu kan. Apalagi di Lepim ini ada apresiasi gitu di Instagram, kayak wih banyak banget prestasi-prestasi yang mereka dapatkan gitu. Nah itu tuh jadi pacuan gitu buat kita terus berprestasi di akhir-akhir semester ini ya guys. Gitu. Dan untuk tantangan yang kita
pernah lewati, ya itu nggak akan terasa berat karena kita selalu menghadapi itu bersama-sama. Nggak pernah ngerasa sendiri gitu Iya. ya. Masa banget ya. Wih, Sekali ternyata. Kalau aku ya paling dari aku terakhir ya, aku sih alasan utama dan mungkin paling pentingnya adalah aku ingin kenal lebih banyak orang sih gitu. Karena kan ya tadi kalau nggak di Lepim kayaknya agak sulit aku bertemu dengan orang yang beda jurusan Iya. gitu. Karena benar-benar. ya tidak satu tempat gitu. Paling ya kenal sama jurusan aja. Dan aku tuh punya bayangan kayaknya anak-anak Lepim ini bakal jadi anak-anak yang sukses gitu. Aku punya bayangan tuh kayak gitu. Amin, amin. Setidaknya mereka Amin. ada dulu Kang Aji sih namanya gitu. Barangkali bisa diajak proyekan. Nah, aku tuh mikir ke situ doang sih. Iya. Kayak mungkin terlalu jauh ya, tapi itu sih yang aku upayakan. Kita beneran bisa dapat rekan lomba atau kayak bisa diajakin PKM lah gitu. Itu tuh Ya, dapatnya betul. dari Lepim guys. Gitu. Networking juga ya. Betul. Nah, terus kan tadi sempat di-mention juga ya kalau misalkan Akang Teteh itu di Lepim, mengelepim tuh dari maba gitu. Menglepim. Mengelepim dari maba nih. Terus Iya benar juga ya. menurut Akang Teteh ini sejauh apa sih Lepim berkembang dari dulu sampai sekarang? Cukup Direktur cukup dulu banyak ya. sih ya. Si paling perkembangan. ketua. Iya, ketua tahun lalu. Iya, jadi ketika kami maba tuh Tisu. Oh, berlebihan ya. Kirain udah sedih. Maaf lanjut. Oke. Cukup banyak sih perubahannya yang dirasakannya. Jadi sedikit cerita, jadi tahun kita itu AB-nya 600 apa 500 ya. Wah, banyak itu karena online itu teman-teman. Jadi ada yang daftar tuh 600-an. Iya. Tapi memang Wow. karena masih transisi ya. Jadi seingat aku sih kalau aku nggak ikut kepanitiaan dan aku nggak ketuanya, kayaknya rata-rata online gitu. Rapatnya online, acaranya online gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang nggak berasa gitu. Lepim itu berasanya mulai tahun-tahun ini sih yang ketemu offline-nya. Iya. Kalau tahun dulu ya ala kadarnya aja sih gitu. Maksudnya asal tahu nama aja kadang-kadang. Bahkan ada juga yang nggak tahu nama gitu di dalam satu departemen gitu. Nah, beranjak ke tiap tahunnya, tiap periodenya itu udah mulai membaik lah dan mulai berasa ternyata kita tuh punya apa ya? Punya tempat yang semenarik ini loh gitu. Kita tuh tidak sadar ketika kami menjadi maba tuh makanya banyak yang tidak lanjutnya. Karena kemenarikan Lepim itu belum terlihat gitu. Iya. Nah, sekarang tuh baru terlihat sih. Kalau aku ngerasanya perubahannya tuh dari situnya sih. Dan betul ya, tadi karena kita online, kedekatan tuh kurang gitu ya antar anggota. Bahkan ketika aku offline pertama kali, cutting tuh pada bilang, oh ini ya yang namanya si ini ya, oh baru ketemu kita. Nah, itu kan jadi, cutting juga baru ketemu offline gitu loh. Bagi kita Sesama gitu. cutting aja. Iya, sesama cutting juga gitu. Makanya ya apa ya dulu itu kurang komunikasinya dan pengaruh gitu ya. Karena kurang komunikasinya mungkin ada angkatan-angkatan yang 2004 ya atau yang 2023 gitu ya. Maksudnya angkatan 2024, 2023 itu kayak kurang apa ya istilahnya ya. Gimana ya untuk mendapatkan mentor lomba gitu ya. Sekarang tuh ada beberapa yang angkatan 23 tuh sudah mulai ini teman-teman ya kayak Kang gimana bikin ini gitu. Nah tahun dulu aku nggak mendapatkan itu teman-teman. Aku harus ini cerita aja gitu ya. Aku harus mendapatkan kekalahan 1 tahun berturut-turut perlombaan karena aku nggak ada mentor, aku nggak ada yang membimbing dan aku belajar dari kesalahan gitu. Jadi aku berpegang pada esai-esai juara tahun kemarin atau cutting Lepim gitu. Dan itu udah angkatan 2016, 2019 itu tuh. Gak ada yang 2020 itu yang karya esainya kelihatan gitu dari aku sendiri gitu. Makanya ketika sudah mulai offline, udah apa yang mulai terasa lingkungannya, terasa juga anak-anaknya gitu ya dan sudah mulai bertanya ke mentor dan apa ya buktinya adalah sekarang kan ada ya semester 3 juga udah menang lomba gitu atau semester 2 udah menang lomba gitu. Itu adalah apa ya kelihatan banget sih kalau dari aku lihat dari prestasinya gitu ya sekarang itu anak apa ya yang maba-maba itu udah mulai banyak sekali prestasinya. Kalau aku mendapatkan juara aja semester 5 teman-teman ya. Semester 3 mulai gitu ya kalah 1 tahun, semester 5 baru mendapatkan juaranya gitu. Makanya itu
kelihatan banget lah gitu. Kalau aku semester 5 baru dapat juara, kalau yang angkatan-angkatan bawah itu yang awal-awal udah dapat juga gitu juara. Gitu. Oke. Kalau aku nanya lagi nih. Kan berkarir di Lepim udah lumayan lama ya dari maba tadi. Terus kira-kira punya proker yang ngena banget di hati gak, kayak berbekas banget nih, berkesan banget? Oke, mungkin aku bukan proker gitu ya, tapi di tahun kemarin tuh aku diamanahkan untuk mengetuai PPK Ormawa gitu ya. Nah, dan di sana tuh apa ya, kerasa banget gitu bagaimana sih leadership yang baik, gitu. Bagaimana mengelola ego, terus kayak time management, terus kayak apa ya, empati juga gitu. Dengan melihat anggota-anggota kita nih kesibukannya apa, mereka bisanya bantu apa. Nah, kita harus bisa memanage itu gitu. Dan apa ya, mungkin sempat kena mental juga gitu ya. Sedih banget. Sempat kena mental juga karena kayak berarti semester berapa ya? Semester 5 berarti ya. Semester lima. Ya, kayak aku ngerasa aku feeling lonely gitu. Dalam beberapa waktu doang gitu ya. Tapi kayak setelah itu aku apa ya, diangkat lagi gitu. Iya, Siapa tuh yang angkat tuh? Ada beban. Beda ya, beda ya. Oh, beda. disemangatin lagi gitu. Kayak aku menata lagi nih bagaimana gitu. Dan itu apa ya, mengetahui PPK Ormawa tahun lalu tuh sangat luar biasa menurut aku. Dan aku applause banget buat Amara yang sekaligus wakil direktur, yang sekaligus ketua PPK tahun ini. Good job Amara, udah bisa bertahan sampai sekarang. Aku pernah ngerasain di posisi kamu. Curhat ini ya, lebih Ya, curhat. teman-teman. Ini lebih ke curhat ini ya. Gak sedih ya Bang ini. Oke, kalau aku sih paling berkesan itu tentunya desa vokasi sih. Ada beberapa alasan gitu. Alasan yang pertama itu karena yang bikin beberapa orang yang bertahan sampai sekarang tuh adalah pas iya. desa vokasi. Iya. Gitu. Berapa hari Kami sih? itu sekitar 4 hari 5 Iya. hari gitu. Jadi desa vokasi itu tadi ya kegiatan pengabdian teman-teman itu di mana kami itu bisa berkumpul dan ngobrol banyak gitu. Sebelumnya ya ketika itu kan masih online ya. Jadi kegiatannya pun online, jadi kayak diskusinya masih online. Sedangkan desa vokasi itu kan nggak mungkin dong pengabdian online gitu. Jadi ketika kami berkumpul tuh di situ aku ngerasa kayaknya tempat ini jadi tempat yang patut diperjuangkan gitu. Dan itu jadi salah satu alasan aku kayaknya aku harus lanjut deh gitu, harus memperjuangkan hal-hal yang patut diperjuangkan gitu. Salah satunya mungkin kemarin itu ya jadi ketuanya gitu teman-teman gitu. Itu sih jadi memorable-nya tuh di situ, menjadi landasan untuk hal-hal selanjutnya gitu, hal-hal berikutnya. Dan itu dari berbagai univ ya teman-teman ya, ada yang dari Sumatera, itu ada yang dari Jakarta juga ya. Jawa Timur ya, mereka naik motor gitu ya, dari Jawa Timur gitu ya untuk ke Bandung gitu. Jadi memang wajar sekali, sangat berkesan bagi aku. Kamu proker apa yang berkesan? Nah, kalau aku sendiri dari berbagai banyak proker yang berkesan gitu ya, yang paling berkesan di sini adalah RCV tentunya gitu ya, yang baru tahun sekarang gitu ya. Apa ya? Tahun kemarin itu kan karena ada apa ya namanya? Mungkin kendala gitu. Jadi tidak ini ya. Tahun sekarang gitu ya, tidak maksimal. Nah, mungkin untuk tahun sekarang itu bagus gitu ya, LCV-nya lancar, mantap gitu ya. Banyak sekali cerita-cerita yang wah, di luar dari penalaran sekali gitu ya istilahnya ya, di luar dari keilmiahan gitu. Memang itu jadi catatan gitu ya. Maksudnya keren-keren lah gitu. Ada yang mengalami apa, kejadian apa guys, seru lah gitu. Terus mungkin tadi ya di luar dari prokernya mungkin ada PPK Ormawa tentunya ya, tadi sudah disampaikan singgung bahwa aku tuh kayaknya lebih sibuk di PPK Ormawa daripada di DPO deh gitu ya, makanya itu jadi kita intensif. Nah karena PPK Ormawa juga aku lebih kenal atau tahu inti dari Lepim tuh orang-orangnya gimana sih gitu ya. Inti sebenarnya orang-orang Lepim tuh gimana sih? Nah itu kelihatannya di PPK Ormawa. Serunya di sana sih kayak ngelihat apa ya, muka aslinya orang-orang tuh gimana sih? Ada
serem ya. Muka asli gitu. Dramatis tuh, dramatis emang ini dramatis ya, ceritanya dramatis Melihat banget. sisi yang tidak pernah ditampakkan di luar itu ya. Oke. Karena apa ya? Karena udah banyak hal yang dilalui juga di Lepim. Betul. Ada gak sih harapan atau mimpi yang mau diwujudin sama Akang Teteh gitu selama di Lepim, sisa-sisa waktu di Lepim ini? Harapan atau buat periode selanjutnya? Buat Lepim buat ya di Lepim. general aja. Dari aku dulu ya, dari aku dulu. Harapan dan mimpi itu sebenarnya general sih, maksudnya aku harapannya ya tadi sih, hal-hal yang perlu diperjuangkan dilanjutkan gitu. Hal-hal yang baik menurut teman-teman di sini, misalnya Sarah juga jadi pengurus, Marsha juga jadi pengurus, yang lainnya yang ada di sini gitu. Kayak kalau misalnya ngerasa tempat ini menjadi tempat yang elok untuk dipertahankan atau diperjuangkan, lanjutkan itu gitu. Maksud aku jadilah DPO gitu. Enggak ya. Ini lagi serius. Enggak. Maksudnya ya intinya seperti itu teman-teman. Maksudnya kalau ada ngerasa hal-hal hebat itu dilanjutkan. Jadi aku nggak berharap Lepim itu bagaimana, tapi kalau kalian ngerasa tempat ini baik, tempat ini memberikan dampak yang luar biasa, lanjutkan. Udah itu aja sih. Mimpinya tuh, keinginannya, harapannya seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari aku harapannya sih lebih ke apa ya? Harapannya tahun depan khususnya DPO itu dia lebih solid lagi gitu, dalam artian udah mengerti apa sih yang dikerjakan, langsung tektok gitu. Karena aku lihat yang tahun sekarang itu orang-orangnya pada solid gitu, pengurus-pengurusnya. Harapannya, dan memang aku punya firasat bahwa tahun depan juga DPO akan lebih baik lagi gitu istilahnya, dengan kesolidan yang sekarang gitu ya. Apalagi PPK Ormawa gitu intensif sekali, ada yang sesuai job desk dan banyak hal gitu istilahnya ya. Masa sih nggak lanjut DPO istilahnya. Dan aku punya firasat tadi ya, udah disinggung bahwa ya akan lebih baik lagi lah tahun depan. Harapan dan juga keyakinan aku sih sebenarnya sih gitu. Ya semoga ego pribadi tidak menghalangi Iya, semua iya, ya. benar ya. Karena memang cukup ini ya, cukup ego pribadi diri kita masing-masing cukup menghambat banyak hal sih. Dan iya harapannya kayak gitu ya. Dan DPO itu nggak terlalu sibuk teman-teman ya, sebenarnya DPO nggak sibuk banget sih. Oke, mungkin kayak kalau misalnya apa ya, diingat-ingat gitu, kalau semua orang tuh punya kesibukan masing-masing, kalau punya tanggung jawab dikerjakan dulu tanggung jawabnya, dan ketika kita memutuskan untuk terjun ke pengurus atau DPO, yaitu merupakan sebuah tanggung jawab kita gitu, itu bentuk komitmen, maka jalankan dengan baik gitu. Itu aja sih. Oke, sekarang ada Q&A ini Teh dari question box di Instagram. Mungkin pertanyaan pertama dari Samuan untuk Akang Teteh ya. Apa yang ingin dilakukan selama kepengurusan tapi belum terlaksana hingga sekarang? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Karena aku tahun lalu di Kadep Sekum gitu ya, ketua departemen Sekum, dan sekarang DPO Sekum. Jadi aku tuh ingin apa ya, menjalankan sebuah proker yang dimana di situ tuh ada pelatihan bagaimana sih jadi sekretaris gitu. Jadi meskipun sudah ada gitu SOP-nya, tapi ingin diajarkan ke para anggota Lepim yang berminat untuk jadi sekretaris pelaksana kah, atau tertarik untuk join ke sekretaris umum gitu. Jadi aku pengen ada pelatihan offline yang menghadirkan expertnya gitu, expert sekretaris gitu. Nah gitu, mungkin itu aja. Oke, kalau dari aku sebenarnya ada dua ya gitu ya. Ada dua hal atau bayangan yang pengen dulu tuh terlaksana, tapi mungkin karena satu dan lain hal gitu ya agak sulit mungkin, tapi upaya-upaya kesananya udah ada. Yang pertama itu adalah aku pengen, kan Lepim itu ada tiga Kamda gitu. Ada 2 Kamda dan 1 yang di Bumsil, ada yang di Purwakarta dan ada Tasikmalaya gitu. Nah, aku tuh punya bayangan dan harapan itu kita tuh bisa bikin proker bareng gitu. Sebenarnya itu sih. Poin pentingnya tuh kita gimana caranya kita tuh punya proker gede, ngerjainnya bareng-bareng gitu. Jadi kita berkumpul semuanya, bukan cuman ketua-ketuanya aja gitu. Nah, itu bayangan. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua tuh dulu aku pernah punya rencana itu namanya PIM, Pekan Ilmiah Mahasiswa. Jadi Pekan Ilmiah Mahasiswa ini ada beberapa rangkaian
Yang pertama itu kita kunjungan industri, entah itu ke BRIN atau ke perusahaan yang berkaitan dengan penelitian gitu. Terus yang kedua adalah pameran. Jadi salah satu rangkaiannya adalah pameran. Jadi kan kita ini punya banyak karya ilmiah ya, punya inovasi-inovasi, tapi kita tuh belum ada wadah memperkenalkan selain dalam bentuk tulisan ya. Maksudnya kalau tulisan mungkin nanti kita punya website ya, rencananya ada website jurnal, tapi aku pengen kita tuh rame gitu. Jadi kita tuh pameran gitu entah di arter atau gimana, jadi ramean gitu, semuanya bawa produk-produk mereka sendiri gitu. Dan itu semuanya hasil anak Lepim. Nah, itu sih dulu tuh punya bayangan seperti itu. Oke, kalau aku karena bukan ketua departemen dulunya ya, bukan juga direktur, jadi apa ya, tidak ada yang kaitannya dengan proker, prokernya ini nggak berjalan atau gimana gitu. Kalau aku adalah lebih ke perasaan aku sebagai pengurus biasa nih, staff biasa gitu. Aku lihat dulu tuh ada ingin sekali gitu ya, dimana pengen Lepim itu ada intensif loh, atau ada apa namanya, si mentor-mentornya loh. Siapa mentor KTI, siapa mentor esai. Kita bisa bertanya di sana, kita bisa intensif, kita bisa meeting bareng online gitu. Tahun kemarin itu aku nggak mendapatkan itu gitu. Dan itulah kebutuhan aku pas tahun kemarin sebagai pengurus biasa gitu ya, bahwa aku tuh ingin loh belajar esai lebih jauh, tapi kok nggak ada mentor yang sedia banget untuk meeting online gitu, atau nggak ada apa ya istilahnya wadah untuk itu semua gitu. Eh, Kayak gitu sih tahun kemarin, apa ya, keinginan aku sebagai pengurus yang nggak ada sebenarnya. Berarti ada beberapa emang yang belum tercapai, tapi semoga aja nih di kepengurusan selanjutnya kita bisa mencapai hal-hal yang tadi disebutkan ya. Amin. Oke, pertanyaan kedua, ada pertanyaan apa ya? Bagaimana sih cara Akang Teteh itu untuk mencapai tujuan, apa ya? Caranya itu agar berhasil gitu. Untuk mencapai sebuah tujuan yang Akang Teteh tuju. Punya trik sendiri gitu. Iya, betul. Kalau dari aku sendiri, aku nggak melihat bagaimana tujuan itu bisa berhasil sesuai apa ya, pandangan aku atau enggak gitu ya, istilahnya enggak sesuai ekspektasi aku banget teman-teman ya. Jadi aku nggak memandang itu sebagai hasil, tapi lebih prosesnya gitu. Makanya tadi ya, aku lihat misalkan DPO apa ya, dekat dengan pengurus itu kayak, itu proses dan aku patut apresiasi itu gitu. Makanya aku nggak memikirkan, wah ini harus bagus banget nih, ini harus keren banget, kayaknya enggak deh. Karena sejatinya dari beberapa tujuan dari organisasi itu kan adalah mengupgrade diri sebenarnya gitu ya. Jadi lebih ke proses yang aku lihat sih sebenarnya gitu. Jadi aku juga kalau misalkan memandang bagaimana caranya untuk berhasil sesuai dengan sesuai dengan harapan, kayaknya aku lebih mementingkan proses deh kalau dari aku sendiri. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya tidak beda jauh ya. Maksudnya memang yang paling penting kan memang prosesnya, tapi upaya-upaya agar ada hasilnya, kelihatan hasilnya gitu. Karena kan orang pasti nilainya hasilnya gitu. Meskipun kita bersikeras untuk prosesnya gitu kan, tapi tetap orang lain kan melihatnya hasilnya gitu. Jadi ada beberapa upaya sih yang paling penting itu adalah melakukan design thinking itu. Design thinking sih. Jadi kayak mulai empati, terus perencanaan, terus uji coba dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pun hasilnya tidak tercapai, kita evaluasi, ini kenapa nih hasilnya tidak tercapai. Nah, coba cara lain gitu sih. Lebih ke cara-cara teknisnya tuh seperti itu konkretnya. Cukup sih dari aku. Iya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih legasi yang akan diwariskan ke pengurus selanjutnya atau ke DPO selanjutnya? Legacy itu ini ya, apa, nilai-nilai gitu. Iya betul. Harapan dari aku, nilai-nilai dari aku adalah kekeluargaannya teman-teman. Jangan sampai memang kita hanya fokus proker misalkan, atau fokus pada apa ya, tugas-tugas DPO misalkan kayak penilaian dan sebagainya, tapi keluarganya gitu. Karena apa ya, emang kalau dilihat tuh intinya adalah kedekatan gitu, gimana caranya memang DPO-DPO ini bisa dekat, bisa muncul empatinya, bisa satu pandang gitu. Jadi nilai-nilai yang aku harapkan itu ya nggak terlalu strict banget gitu ya, dekat sama pengurusnya. Makanya kan
sekarang aku pengen ya DPO itu hadir gitu ya, kayak misalkan PPK Ormawa gitu kan ada DPO-nya ya teman-temannya gitu. Aku ngerasa bahwa kekeluargaan itu penting gitu ya, Iya. mungkin harus diturut temurun. Nah, untuk mencapai nilai kekeluargaan itu mungkin kayak rapat itu berkumpul itu bukan buat bahas proker aja iya, gitu benar. ya kumpul-kumpul bareng aja gitu, saling curhat mungkin, curhat pacarnya, curhat ya doinya gitu ya. Nggak punya ya. Ya nggak punya. Punya teman-teman nih nggak punya nih teman-teman. Barangkali ya. Hari jeruk. Ini promosi diri sih kalau ini. Ya mungkin kayak gitu. Jadi apa ya, nggak selalu serius gitu ya kalau kumpul itu gitu. Kalau aku sih mungkin tadi udah sering disinggung ya. Aku ingin ngasih tahu bahwasannya semua orang sibuk gitu. Maksudnya di semester akhir semua orang sibuk sebecandanya kami, sebecandanya teman-teman kami yang di semester akhir ya semua orang sibuk, semua orang udah mikirin masa depannya akan seperti apa gitu. Maksudnya jangan beralasan lah untuk tidak memperjuangkan hal-hal baik itu karena sibuk sih. Maksudnya semua orang sibuk. Semua orang sibuk. Jadi kalau ada hal-hal baik yang perlu diperjuangkan, ya upayakan itu sih. Itu sih nilai yang ingin dikasih tahu sih. Itu ingin ditinggalkan. Intinya kalau emang punya tujuan ya jangan menyerah. Ya ingat Betul. sama tujuan itu gitu. Oke. Wah, jawabannya sangat keren-keren sekali nih Kang Teh dari tadi awal sampai Q&A terakhir tadi. Selanjutnya ada segmen apa sih Teh? Nah, ini ada segmen yang menarik nih. Jadi segmennya ini namanya Music of the Week. Ya, benar. Nah, Of the jadi kita mau minta rekomendasi dari narasumber kita. Kira-kira lagi sedang dengerin lagu apa sih? Gitu. Boleh di-spill. Mungkin siapa dulu? Aduh. Silakan Mai. Musik nih. Oke, mungkin karena sekarang udah semester akhir gitu ya, terus lagi nyusun bisa dibilang skripsi lah gitu ya. Semprotan bab 1 bab 2 bab 3 gitu. Nah, mungkin penyemangatnya tuh aku putar lagu Akad dan Pengen nikah ini. Ini lebih pengen nikah. Kayaknya pengen dikasih gitu. ya kan biar penyemangat aja gitu. Ayo Skripsi, selesain ya. wisuda ayo. Biar nikah gitu. Iya. Oke. Biar nanti betapa bahagianya. Oke. Boleh Kang Aji. Kalau aku satu apa dua itu dia? Satu aja. Mau 5 Ada. juga boleh. Berlebihan ya, kalau 5 ya. Ada lagi? Terus apa lagi ya? Mungkin aku sekarang lagi dengerin lagu ini Cherry Bell kayak gitu yang lagi happy flashback gitu. Atau enggak It Will Tap yang aku suka gitu. Lanjut nih Kalau Kang Aji. aku sebenarnya jarang ya, cukup jarang dengerin lagu gitu. Tapi yang sekarang itu cukup sering diputar itu mungkin lagunya agak jauh dari kehidupan orang-orang ya. Apa nih? Judulnya itu Biar Ina Tenang. Itu Somba Nusa. Nanti dengerin aja ya. Agak sulit juga itu ngejelasinnya. Terus yang kedua itu aku dengerin karena enak musiknya itu Aku, Kamu dan Samudra, Rebellion Rose. Aku, Kamu dan Samudra. Iya. Aku, Kamu dan Sebelah. Pedes temennya. Level Dari 2. ini. Level 2. Jujur ya, kalau aku itu orangnya ketika musik tuh udah diputer aja, aku nggak tahu judulnya apa. Kalau misalkan lagi suka udah gitu. Apa kita suruh nyanyi aja deh? Gitu ya. Suruh nyanyi aja. Tapi abis ini ada segmen nyanyi Ada ya. segmen. Khusus buat Juga. DPO. Karaoke. Apa aja ya? Jangan, belum selesai Kang. Jadi aku lebih secara umumnya kayak apa ya? Kayak Bernadia gitu. Sedih dong. Kebetulan. Enggak, tapi itu kata-katanya suka loh, kata-katanya. Bukan. Kayak nyampe gitu Ya nyampe terus apalagi ya Malik The Essential, terus Hi-Fi gitu. Apalagi ya yang itu Iwan. Iwan Iwan Fals. Nah, sekarang dulu itu Iwan Fals teman-teman kalau misalkan mau musik pasti Iwan Fals gitu. Makanya ketika lihat oh ini lebih enak ya udah makanya gitu. Aku nggak tahu nama lagunya apa, cuman itu. Kalau dari aku sendiri, aku lagi seneng dengerin Die With Smile, Bruno Mars. Bruno dan Lady. Kalau Teh Aca apa nih Teh? Aku kayaknya sebenarnya tipenya kayak Kang Hilmi ya. Jadi kayak kalau udah diputar ya udah aku nggak tahu judulnya apa. Cuma yang lagi terngiang di kepala kayaknya Hilang Tanpa Bilang deh. Berat. Oh, berat ya.
Iya, Berat hilang ya. tanpa hilang. hilang Iya. tanpa bilang. Kan ngutip dari Kang Aji juga banyak sedikit-dikitnya kontribusi itu konfirmasi. Jadi kalau misalnya orang bilang tuh kayak ih ini orang kemana sih gitu. Aduh, Aduh, aduh. Gak ikutan. Ini Gak ikutan. datang tak diundang, pulang tak diantar. Jalangkung, jalangkung. sekarang kalau Nggak bilang deh. oke, mungkin musik yang direkomendasiin Akang dan Tete ini sangat menarik ya. Mungkin bisa teman-teman coba dengerin, siapa tahu itu menjadi Lagu favorit juga. Iya, bisa menjadi lagu favorit kalian yang nonton. Oke, mungkin kita udah ada di penghujung acara nih Teh Aca. Tapi sebelum kita pamit undur diri, boleh nih Kang Teh closing statement-nya untuk kita semua. Dari aku sendiri join DPO ya teman-teman ya, yang pengurus ya, sekali lagi gitu ya. DPO itu tidak sesibuk itu kalau misalkan nggak ikut yang lain ya. DPO pure banget itu nggak sibuk teman-teman ya. Di awal-awal ya wajar gitu ya, di awal-awal DPO mungkin ya banyak rapat, tapi nggak sesibuk yang kalian bayangkan gitu. Jadi kalian title lapimnya masih ada, tapi masih bisa beraktivitas sebenarnya gitu ya. Dan bahkan tadi udah disinggung beberapa kali gitu, aku di DPO kayaknya nggak terlalu sibuk banget kayak di PPK Ormawa gitu. Jadi join lapim aja teman-teman ya. Itu sih pesan ya. Closing statement. Ya. Kalau dari aku ya lanjutkan gitu. Lanjutkan. Kalau dari aku ya nikmati. Betul. Nikmati dan lanjutkan ya. Nikmati dan lanjutkan. Oke. Mungkin ada yang mau dipromosiin gak nih Kang Teh? Apa ya? Bisa jadi sarana. Tadi Hilmi Iya. sih promosi. Apa nih? Oh bukan itu ya. Dari jodoh ya. Ya, bukan ya. Jangan. Kalau aku ya meskipun memang masih dalam proses ya teman-teman ya, sama kayak Rido, itu harapannya sih ini website jurnal ya. Aku pengen menginformasikan aja, ada yang namanya JPPI, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Interdisipliner gitu ya. Harapannya sih bukan harapan ya, jadi harapan sih pokoknya itu sebagai kasih tahu aja gitu, di Lapim tuh punya loh jurnal loh gitu ya, website jurnal loh lagi dikembangkan loh gitu. Jadi harapannya kalau misalkan udah ada, kalian bisa langsung aja ke JPPI ini. Oke, kalau aku sih paling promosiin Lapim aja gitu. Bingung juga mau promosiin apa ya. Jadi teman-teman kalau yang nonton ini masih berkesempatan untuk join Lapim tahun depannya, atau bahkan ini uploadnya mungkin sebelum lengser gitu. Jadi join Lapim, join kepengurusan dan aktif sih. Kalau nggak aktif ya nggak akan tahu apa-apa sih. Bener. Nggak akan tahu apa-apa ya udah aja gitu. Ya udah. Ya pokoknya join Lapim itu merupakan sebuah anugerah ya, jalan Yang hidup kau gitu. miliki. Iya, anugerah yang kau miliki. Pokoknya Lapim ini tuh dikenal banyak orang gitu. Baik mahasiswa yang seupian gitu. Terus dosen-dosen kalau dengar Lapim tuh, oh iya Lapim ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum join, meskipun misal udah semester 3 gitu atau semester 5, gak apa-apa, gak ada kata terlambat untuk join Lapim. Dan ketika join itu gak akan nyesel sih, karena emang banyak banget benefit yang bakal didapat gitu. Aku mau terakhir, gak apa-apa. Boleh. Kalau misalkan kalian mau masuk Lapim, harus benar-benar menyatu dengan Lapimnya itu. Jadi indikatornya adalah ketika kalian kehilangan Lapim itu kalian kalau misalkan nggak berbareng sama Lapim itu kayak kehilangan. Nah itu tuh indikator kalian udah melekat dengan Lapim gitu. Kalau misalkan belum ada itu, bisa evaluasi diri dulu. Nah karena itulah yang akan banyak manfaatnya teman-teman. Dengan itu kalian kenal siapa yang ke luar negeri sering gitu, bisa tanya-tanya siapa yang dapat beasiswa. Jadi carilah itu teman-teman ya, promosi. Betul. Mungkin kalau dari kita, karena kita ada di Departemen Komunikasi dan Informasi, kita mau mempromosikan sosial media Lapim. Boleh Teh, Instagram Lapim apa sih? Instagram Lapim itu Lapim UPI ya? Iya. Nah, Lapim UPI. Dan YouTube-nya. Nah, kalau kalian udah nonton video ini berarti udah tahu dong YouTube-nya apa ya? Subscribe. Subscribe. Jangan lupa di subscribe, share, like, Komen. Oke, mungkin sekarang kita terakhir jargon Lapim ya. Kita bareng-bareng mungkin jaga jargon Lapim. Boleh dipimpin Kang Hilmi? Oh aku? Iya. Oke. Kaget juga ya sebenarnya.
Ini persiapan siap-siap. Tenang aja, santai. Aman. Oke, LPM UPI. Kita mahasiswa ilmiah. Oke, mungkin terakhir aku sama Marsha ngucapin terima kasih banyak Terima kasih Akang juga. Teteh udah nyempetin waktunya untuk hadir untuk mengisi acara Lebim Dan tadi. bersedia Betul, ditanya-tanya juga ya. betul. Karena kan waktu Akang Teteh DPO ini sangat sedikit ya. Sedikit teman-teman. Sangat Segini lah. sedikit. Segini lah bang. Ya pokoknya kita ucapin terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu di Lain kesempatan. ya betul sekali. Oke, saya Saradina Bilkis Dan dan aku Marsha Jati. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat yang lebih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.